Dia itu salah satu dari 44 orang yang mendeklarasikan Inter. Awalnya Milan Cricket and Football Club, kemudian ada beberapa orang yang merasa berbeda cara pandang mengelola klub sepak bola, penjumlahan penggunaan pemain asing. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Tenang, hari ini gua nggak sambil makan. Mohon maaf banget, konten yang kemarin banyak yang komentar, wah jangan sambil makan bang, jijik, gua enek, muka lo celemongan, nggak sopan, nggak tahu adab. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ngasih kritik dan saran. Gue sangat senang, benar-benar senang. Gue relatif sebagai orang yang sangat biasa aja, maksudnya nggak akan sebel denger yang kayak gitu. Jadi gue justru berterima kasih. Sekali lagi mohon maaf, konten yang kemarin gue pikir teman-teman senang ngelihat orang makan, jadi kepingin makan, tapi ternyata pada mual. Supaya gue nggak enak hati banget. Mohon maaf teman-teman, terima kasih banyak. Oh iya, gue udah bikin grup WhatsApp yang kedua. Kan ada grup WhatsApp Cerewetin Inter, yang pertama udah penuh tuh 257. Telegram masih bisa, cuma ternyata pengguna Telegram nggak begitu banyak. Terus banyak yang WhatsApp gue, bang, gue mau masuk bang, kemarin gue nggak sengaja mau ngapus chat, malah keluar dari grup, nggak bisa masuk lagi karena penuh. Jadi ya udah deh, gue buat grup yang kedua. Silahkan langsung masuk aja, scan barcode atau ada link invitationnya di deskripsi. Untuk teman-teman yang udah ada di grup WhatsApp yang pertama, jangan masuk di grup WhatsApp yang kedua. Nanti kasihan teman-teman yang belum tergabung, nggak bisa masuk. Tapi gue nggak menjanjikan hal-hal menarik ya teman-teman. Itu bener cuma buat orang-orang Cerewetin Inter deh, itu cerewet banget. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mau masuk. Terus gue hari Minggu kemarin juga bikin konten sepeda, namanya Sepasang Roda. Silahkan yang mau follow IG-nya, TikTok-nya. Terus kalau mau sepedaan bareng, memang tujuannya supaya bisa ketemu sama teman-teman Interisti deh, kita bisa sepedaan bareng, terutama yang di Jakarta ya. Sejauh ini uang gue baru bisa keliling yang di Jakarta, kita bisa CFD bareng dan lain-lain. Silahkan teman-teman, sekali lagi mohon maaf untuk konten yang kemarin yang menjijikan itu sambil makan, nggak akan gue ulangin. Thank you. Oh ya teman-teman, jadi begini, hari ini gue akan ngebahas presiden pertama Inter. Sebelumnya kan kita lagi banyak ngejek-ngejek tentang Suning, tentang Zhang karena isu penjualan pemain. Gue pribadi bahkan nyebut IM itu bukan Inter Milan, International Milan, IM Inter, tapi Intermart. Karena kok iya jual Bastoni, jual De Vrij, punya isu jual Dumfries, pemain Perisic nggak sanggup diperpanjang, Vidal dilepas, tapi belum ada pemain yang isunya nyangkut nih, baru Onana doang, gratis lagi. Jadi banyak yang akhirnya nggak percaya sama Suning sama Zhang. Oleh karena itu gue pingin coba mencari tahu profil, kinerja, apapun tentang sejarah presiden-presiden Inter supaya kita bisa lebih objektif, bisa lebih mengenal presiden-presiden kita. Nah hari ini yang akan gue bahas adalah presiden pertama Inter, yaitu Giovanni Paramitiotti. Cara bacanya gue nggak tahu nih, mohon maaf kalau salah. Kalau dari hasil Wikipedia, susah banget bro nyari, ini bisanya cuma di Wikipedia sama beberapa artikel dari bahasanya juga gue harus bahasa Inggris, kalau bahasa Itali nggak ngerti gue. Presiden-presiden Inter dari masa ke masa, kalau dari Wikipedia yang bisa diklik nih yang warna biru ini cuma Giovanni Paramitiotti, presiden pertama Inter. Terus abis itu ke Angelo Moratti, ke bawah sampai dengan Steven Zhang. Ada banyak banget presiden yang nggak bisa dicari tahu nih, nggak bisa diklik. Jadi yang akan gue bahas berikutnya per episode satu presiden. Sekarang Giovanni Paramitiotti dulu, berikutnya Angelo Moratti ya. Langsung lompat gitu ya teman-teman. Oke, jadi begini, Milan sama Inter dulu kan ada di satu lembaga yang sama ya, satu organisasi yang sama. Namanya Milan Cricket and Football Club. Jadi ini organisasi kriket dan sepak bola, tetapi kemudian ada perbedaan pandangan. Begini loh cara mengelola klub sepak bola berbeda dengan klub kriket. Terus ada juga perbedaan pandangan tentang jumlah pemain asing. Akhirnya ada 44 orang yang dalam tanda kutip membelot gitu ya, berkumpul di sebuah restoran di Milan namanya El Orolgio. 44 orang. Mereka akhirnya mendeklarasikan Inter Milan di bulan Maret. Kok gue baca nih ada yang bilang 9 Maret, ada yang 11 Maret. Inter kan berdiri 9 Maret ya teman-teman. Maksud gue sampai lupa.
Nah, dari 44 orang ini terpilih satu orang presiden namanya Giovanni Paramitiotti. Giovanni Paramitiotti ini kalau dari namanya Paramitiotti, dari beberapa artikel yang gue baca ini merujuk ke salah satu daerah di Yunani. Itu daerah nenek moyangnya dia namanya Paramitiotti di Yunani. Tapi si Giovanni Paramitiotti ini sendiri kelahiran Venezia dan keturunan Yahudi. Jadi benar-benar internasional banget. Keturunan Yahudi, lahir di Venezia, nenek moyangnya seorang Yunani. Dia seorang industrialis. Kalau gue baca industrialis mungkin maksudnya pekerja industri, pemilik industri gitu kali ya. Terus dia memimpin Inter hanya 1 tahun. Dan nah ini ada cerita menarik teman-teman. Dia dideklarasikan di bulan Maret. Akhirnya dia berkesempatan nonton pertandingan Inter untuk pertama kalinya di bulan Mei. Dia nonton di stadion, Inter kalah 1-5. Di 4 pertandingan berikutnya, tiap kali Paramitiotti nonton, Inter kalah terus. Dan itu membuat akhirnya seluruh penonton, fans Interisti, dan bahkan para pemain merasa si presiden Paramitiotti ini pembawa sial. Waktu selama bulan Maret, April, dia nggak nonton, Inter menang. Pas dia datang di bulan Mei, Inter kalah berturut-turut 5 pertandingan. Di partai pertama dia datang kalah, 4 pertandingannya kalah terus. Semenjak itu para fans dan pemain melarang Paramitiotti untuk datang ke stadion karena dianggap bawa sial. Karena dianggap membawa sial, bahkan si Paramitiotti ini dijuluki Tocavero. Gue nggak tahu nih Tocavero dalam bahasa Italia artinya apa. Artikelnya bunyinya gini nih. Paramitiotti dianggap sebagai presiden yang tidak membawa keberuntungan. Setiap kali dia datang, menonton langsung ke stadion, Inter selalu kalah. Oleh karena itu, banyak kalangan, termasuk para pemain, meminta Paramitiotti tidak hadir di stadion. Oleh karena itu, keesok harinya, si Paramitiotti ketika datang ke stadion, dia pakai kumis sama jenggot palsu. Jadi ketika kumis sama jenggotnya tumbuh, nggak dipotong-potong, demi menyamar bisa nonton ke stadion. Ada presiden, pemilik klub, datang ke stadion nyamar karena nggak diinginkan oleh para pemain sama para pelatih. Inter doang, gue baru tahu aja berita ini ngaco banget. Nah, Paramitiotti ini hanya memimpin Inter 1 tahun, tidak ada gelar, tapi begitu dia lengser, musim berikutnya Inter Scudetto. Jadi benar-benar bawa sial nih si orang nih. Inter Scudetto pertama di tahun 1910, tetapi ketika dia mundur, dia tetap ada di kalangan manajemen. Nah, Paramitiotti meninggal di tahun 1936, 11 Maret 1936, dan dia meninggalnya di New York. Di beberapa artikel gue baca ada perbedaan keterangan. Dia pindah ke New York karena satu, ada yang bilang Amerika itu negara industrialis, saat itu industrinya sudah bagus, sehingga karena dia seorang industrialis lebih bagus bekerjanya di Amerika, dia pindah ke Amerika. Tapi ada juga yang bilang dia pindah ke Amerika karena saat itu Eropa sangat tidak ramah dengan orang-orang keturunan Yahudi. Saat itu Italia dari tahun 1922 sampai 1943 dipimpin oleh Benito Mussolini kan, agak fasis agak fasis dan rasis, sehingga dia khawatir gitu kali ya dulu tinggal di Italia, dan akhirnya dia pindah ke Amerika. Jadi ada 2 alasan dari yang gue baca kenapa dia meninggalnya di Amerika, kenapa dia pindah di Amerika, karena satu tuntutan pekerjaan, satu dia mencari kenyamanan di Amerika. Jadi itu teman-teman tentang presiden pertama kita, Giovanni Paramitiotti. Dia itu salah satu dari 44 orang yang mendeklarasikan Inter. Awalnya Milan Cricket and Football Club, kemudian ada beberapa orang yang merasa berbeda cara pandang mengelola klub sepak bola, penggunaan pemain asing gitu ya, akhirnya memisahkan diri. Si Milan Cricket jadi AC Milan. 44 orang ini mendeklarasikan Inter. Yang terpilih menjadi presiden pertama Giovanni Paramitiotti. Dia menjabat cuma 1 tahun, nggak boleh datang ke stadion, sampai pakai jenggot dan kumis palsu. Begitu dia lengser, Inter Scudetto. Ada yang kayak gini. Oke deh teman-teman, berikutnya gue akan bahas untuk Angelo Moratti per presiden, satu history. Silakan teman-teman yang mau nambahin tentang Giovanni Paramitiotti, dan nanti di konten-konten berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.